Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Hasanah di channel saya Siti Nur Hasanah Yahya. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya. Konsep pengembangan kurikulum. Kita cari tahu dulu. Yang pertama adalah pengertian dari kurikulum. Teman-teman ada perbedaan, teman-teman kalau baca buku ada yang menuliskan pengertian dan ada yang menuliskan definisi. Nah, pengertian ini jauh lebih luas maknanya dari sekedar definisi. Kalau definisi adalah definisi kurikulum, definisi adalah bla 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 bla. Tapi kalau pengertian dia jauh lebih luas lagi maknanya dari sekedar definisi. Nah, makanya di sini dipakai kata pengertian kurikulum. Nah, di sini dikatakan kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk peserta didik. Berdasarkan program pendidikan tersebut, peserta didik melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, di sini disampaikan, kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk peserta didik. Nah, kurikulum itu disediakan oleh lembaga pendidikan buat peserta didiknya, mau di SD, mau di SMP, mau di SMA, gitu kan. Nah, ada lagi yang menarik ya, kemarin ketika saya mondokin anak, Gontor itu punya kurikulum tersendiri. Gontor itu nggak pakai UN, tapi ijazahnya diakui. Gitu. Nah, artinya kurikulum itu dibuat oleh lembaga pendidikan, disediakan oleh lembaga pendidikan, dibuat oleh lembaga pendidikan, tetapi disesuaikan dengan kurikulum yang ada pada jenjang pendidikan masing-masing secara sentral. Tetapi untuk Gontor ya, kasus Gontor, untuk Gontor dia mengajukan kepada kementerian bahwa kurikulum yang dia gunakan seperti ini. Dan akhirnya ijazahnya diakui, tidak perlu mengikuti UN. Seperti itu. Jadi memang luar biasa ya. Jadi kurikulum ini memang harus benar-benar, itu yang tadi saya bilang, harus benar-benar bisa mewakili aspirasi ya, kalau saya bilang aspirasi, mewakili dari lembaga-lembaga yang memang yang diwakili gitu. Artinya gini, yang tadi saya cerita, ya kayak di Irian Jaya, di Kalimantan, itu kan dengan masing-masing karakteristik dan sebagainya gitu kan, jenjangnya pun berbeda gitu. Nah, itu harus punya ini sendiri gitu, harus bisa lingkungan, kan yang paling tahu kan adalah orang yang berada di lingkungan itu. Kira-kira kurikulum ini bisa diterapkan tidak di situ? Bagaimana cara menerapkannya? Nah, itu kan harusnya bisa mengambil aspirasi dari masing-masing wilayah ya untuk bisa menerapkan kurikulum itu. Jadi tidak langsung desentralisasi untuk semua semua lembaga yang ada dengan menggunakan satu kurikulum, misalkan harus begini, harus seperti ini, tidak. Nah, jadi memang itu bagian yang memang istilahnya menjadi keunggulan dari sebuah lembaga pendidikan. Jadi orang akan melihat di sana pengajarannya seperti apa sih, kurikulumnya bagaimana sih. Kan orang kita misalkan orang tua murid gitu kan, kita mau menyekolahkan anak pasti kita tanya dulu, di sana emang kurikulumnya gimana, pakainya seperti apa, terus gimana. Nah, itu yang bagian dari pertanyaan orang tua murid yang ingin menyekolahkan anaknya gitu kan. Oh, dia begini-gini, dia pakainya kurikulum ini, nanti dia begini. Nah, itu bagian yang memang istilahnya sangat penting, yang tadi saya katakan bahwa kurikulum itu ya nyawanya pendidikan gitu. Kalau kurikulumnya nggak jelas gitu ya, jadi susah juga untuk bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran, namun meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa.
seperti bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan sekolah, perpustakaan, karyawan, tata usaha, gambar, halaman, dan lain-lain. Ada yang mengatakan, ini ditulis di dalam buku ini, bahwa kurikulum itu tidak cuma sekedar kita berbicara mengenai konsep materi tentang sebuah pelajaran, tetapi semua hal yang terkait dengan perkembangan anak, termasuk gedungnya. Sekarang gini, kita berbicara mengenai kurikulum. Anak-anak kalau tidak punya lab, bagaimana mereka bisa belajar? Itu kan bagian dari alat gitu kan. Dan ketika kita pengen anak-anak misalkan mahir berbahasa Inggris atau berbahasa Arab gitu ya, tapi dia tidak punya lab bahasa, bagaimana bisa mendukung semua itu gitu ya. Nah, jadi kurikulum itu menyangkut semua hal, termasuk di dalamnya bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan sekolah, perpustakaan. Anak-anak dituntut untuk bisa memiliki cakrawala yang luas tentang ini. Tetapi buku-buku yang ada di perpustakaan tidak mendukung ke arah sana. Bagaimana bisa mencapai kurikulum itu? Gitu. Jadi memang itu bagian yang memang satu hal yang memang kadang orang melihat kurikulum itu hanya sebatas poin-poin yang ada pada mata pelajaran, tapi lebih luas lagi dia terkait juga dengan bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan, perpustakaan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini yang tadi dimaksud perekayasaan kurikulum. Rekayasa kurikulum adalah semua proses dan kegiatan yang diperlukan untuk memelihara, menyempurnakan sistem kurikulum yang mencakup kepemimpinan oleh orang-orang yang menduduki jabatan seperti pengawas sekolah, kepala sekolah, dan pengembang kurikulum yang dikenal sebagai otorita yang berwenang mengambil keputusan dan menetapkan tindakan-tindakan operasional. Jadi rekayasa kurikulum ini rekayasa kurikulum ini adalah semua proses dan kegiatan yang diperlukan untuk memelihara dan menyempurnakan kurikulum. Jadi rekayasa kurikulum. Kalau perekayasa itu orangnya. Jadi perekayasa kurikulum itu ya seperti di sini dikatakan pengawas sekolah, kepala sekolah, pengembang kurikulum. Pengembang kurikulum itu bisa dari pusat gitu ya, dari pemerintah pusat yang di sini bahasanya yang dikenal sebagai otorita yang berwenang mengambil keputusan dan menetapkan tindakan operasional. Nah, kalau rekayasa kurikulumnya itu adalah proses, semua proses kegiatan yang gunanya untuk memelihara dan menyempurnakan sistem kurikulum itu. Gitu. Nah, di sini disampaikan di dalam buku ini yang terkait dengan perekayasa kurikulum di halaman 14. Perekayasa kurikulum yang dilaksanakan dalam situasi nyata berlangsung melalui 3 proses. Yang pertama, konstruksi kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan konstruksi kurikulum? Konstruksi kurikulum di sini dikatakan proses pembuatan keputusan yang menentukan hakikat dan rancangan kurikulum. Jadi ini yang pertama kali dilakukan untuk kita bisa melakukan merekayasa kurikulum. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini adalah prosedur pelaksanaan pembuatan konstruksi kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum ini adalah sebuah prosedur dalam pelaksanaan untuk membuat konstruksi kurikulum ini. Nah, yang ketiga, implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum ini adalah proses pelaksanaan kurikulum yang dihasilkan oleh konstruksi dan pengembangan kurikulum. Jadi implementasi ini hasil dari konstruksi dan pengembangan kurikulum. Nah, ini yang dimaksud dengan perekayasaan kurikulum. Oke, nah kita lanjut di sini. Tadi yang pertama ada kebijakan umum, yang kedua ada masalah-masalah dalam yang kedua ada konsep pengembangan kurikulum yang kedua tadi. Yang ketiga ada asas pengembangan. Apa sih yang dimaksud dengan asas pengembangan gitu? Nah, di sini pengembangan kurikulum merupakan inti dari penyelenggaraan pendidikan. Sini di buku dia ada di halaman 15. Nah, karenanya pengembangan dan pelaksanaannya harus berdasarkan asas-asas yang berlaku di Indonesia. Asas pengembangan
Dan pelaksanaan kurikulum yang pertama harus berdasarkan pada asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kita melakukan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaannya harus sesuai dengan asas-asas. Yang pertama, asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, asas demokrasi Pancasila. Yang ketiga, asas keadilan dan pemerataan pendidikan. Yang keempat, asas keseimbangan, keserasian, dan keterpaduan. Yang kelima, asas hukum yang berlaku. Yang keenam, asas kemandirian dan pembentukan manusia yang mandiri. Yang ketujuh, asas nilai-nilai kejuangan bangsa. Dan yang kedelapan, asas pemanfaatan, pengembangan, dan penciptaan ilmu teknologi, pengetahuan dan teknologi. Nah, asas-asas ini yang harus melandasi kita dalam melakukan proses pengembangan kurikulum. Tidak boleh melanggar asas ini. Ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.